142142003. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas C. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang saya kuasai di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang pertama itu pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian atau pendapat mengenai suatu hasil karya seperti film atau buku, di mana tujuan dari teks ulasan ini adalah untuk menyampaikan informasi mengenai isi, kelebihan, dan kelemahan dari karya tersebut, agar mereka bisa memutuskan apakah karya tersebut layak dibaca atau layak ditonton. Yang kedua itu adalah struktur ulasan buku. Struktur ulasan buku terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu identitas. Pada bagian identitas ini menyampaikan informasi dasar mengenai buku yang kita ulas, misalnya judul buku, tahun terbit, penulis atau pengarang, serta nomor halaman. Tujuan dari identitas ini adalah agar pembaca ulasan bisa memahami apa yang sedang kita ulas dan mereka tidak bingung. Yang kedua adalah orientasi. Pada bagian orientasi ini merupakan gambaran umum tentang buku yang kita ulas. Misalnya, apa tema dalam buku tersebut, kenapa kita memilih buku tersebut, apa topik pembahasan dalam buku tersebut. Nah, tujuan dari orientasi ini adalah sebagai pengantar agar pembaca tertarik dan mereka dapat memahami konteks sebelum membaca buku tersebut. Yang ketiga, tafsiran isi. Tafsiran isi ini merupakan ulasan utama, di mana kita menjelaskan isi dari buku tersebut secara jelas dan singkat, namun tetap lengkap. Di mana kita uraikan pokok-pokok pembahasan, ide penting, dan pesan yang disampaikan penulis dalam buku tersebut. Nah, dalam tafsiran isi ini mempermudah pembaca untuk memahami topik dari buku tersebut tanpa membaca keseluruhan buku tersebut dan mereka paham apa yang sedang kita bahas. Yang keempat itu adalah evaluasi. Pada bagian ini kita memberikan penilaian atau kritik mengenai buku tersebut. Misalnya kita menjelaskan kelebihan dari buku tersebut. Kelebihan dari buku tersebut ini seperti contoh yang banyak, penulisan gaya bahasa yang mudah dipahami, serta pembahasan yang menarik. Nah, kita juga menjelaskan kekurangan dari buku tersebut. Contohnya dari kekurangan ini adalah contohnya yang sedikit dibuat, gaya bahasa yang monoton sehingga pembaca bosan untuk membaca. Nah, dari evaluasi ini membuat pembaca agar mereka bisa menentukan apakah buku ini layak dibaca. Yang terakhir adalah rangkuman. Pada bagian ini, kita membuat kesimpulan secara singkat mengenai ulasan yang telah kita buat, di mana kita mencatat poin-poin penting seperti isi dan evaluasi, serta kita juga membuat rekomendasi apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak. Nah, fungsi dari rangkuman ini adalah agar pembaca bisa memahami isi buku tersebut secara cepat dan mereka bisa menilai buku tersebut. Yang ketiga adalah langkah-langkah operasional dalam membuat teks ulasan buku. Yang pertama, menentukan buku yang kita ulas. Nah, ini adalah tahap pertama di mana kita harus menentukan buku apa yang sedang kita ulas. Buku yang sesuai kita ulas ini adalah harus sesuai dengan bakat dan minat kita. Yang kedua itu adalah membaca secara kritis. Nah, di sini kita bukan hanya sekedar membaca, namun kita membuat catatan ringkasan mengenai isi, pendahuluan maupun kesimpulan dari buku tersebut. Yang ketiga adalah membuat ringkasan. Nah, tadi kan kita udah membuat ringkasan. Nah, melalui ringkasan yang kita buat tadi, ini akan mempermudah kita membuat ulasan. Yang keempat itu adalah menentukan kriteria penilaian. Nah, kita harus menentukan kriteria penilaian dulu, apakah dari sisi akademis, apakah dari sisi gaya bahasa. Yang kelima itu adalah membandingkan dengan buku pembanding. Di sini kita membandingkan buku kita dengan buku yang sejenis agar ulasan kita itu kuat. Yang keenam itu adalah membuat laporan ulasan. Nah, setelah selesai langkah yang pertama sampai langkah kelima, kita harus membuat laporan ulasan dulu, di mana laporan ulasan ini harus jelas dan terstruktur. Sekian dari materi yang saya kuasai, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.